Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Supriyadi. Kita akan melanjutkan sesi ini masih terkait dengan risk assessment, yaitu penilaian risiko. Kalau sebelum-sebelumnya ada di sana risk assessment teoritis, kemudian teknis bagaimana cara melakukan penilaian risiko. Nah, pada saat ini kita contohkan proses teknis penilaian risiko atau risk assessment pada badan keuangan. Bapak Ibu semuanya, kita lihat satu persatu bagaimana cara melakukan penilaian risiko. Ada beberapa tahap yang harus Bapak Ibu ikutin. Kemarin sudah kami jelaskan. Pertama, mempelajari kondisi lingkungan suatu potensi risiko yang akan terjadi, yang mungkin dalam hal ini kita di badan pendapatan atau macam-macam lah namanya, ada BPKAD, pokoknya di sini adalah di bagian keuangan di suatu pemerintah daerah. Nah, sebaiknya Bapak Ibu dilihat betul, dievaluasi betul kondisi lingkungan yang ada, baik internal maupun eksternal. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu tahu persis tujuan dari badan keuangan itu adalah, atau unit keuangan adalah dalam rangka untuk pelaporan-laporan keuangan untuk daerah. Jadi perhatikan betul itu, apa-apa yang mungkin menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai. Yang kedua adalah menginventarisir risiko-risikonya sendiri. Setelah kita mempelajari lingkungan eksternal maupun internal, dalam hal ini semua hal istilahnya faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya tujuan di fungsi keuangan, maka inventarisir risiko tersebut secara keseluruhan. Kemudian ya, masih ingat, menginventarisir penyebab risiko yang memicu terjadinya risiko atau peristiwa risiko tersebut. Nah, sebaiknya dalam hal ini Bapak itu betul-betul mencari penyebab yang paling mendasar atau root cause-nya. Jadi penyebab rumputnya apa sih, akar rumputnya di sana. Ya. Kemudian di sana adalah menentukan apakah penyebab risiko masuk sebagai penyebab yang terkendali atau penyebab yang tidak terkendali, controllable atau tidak, atau uncontrollable, karena ini sangat menentukan pada saat nanti melakukan tindakan pengendalian risiko. Kemudian yang kelima yaitu melakukan penilaian pengendalian yang ada. Masih ingat cara melakukan penilaian pengendalian, yaitu pertama eksistensi, kedua desain, yang ketiga implementasi dari pengendalian tersebut. Bapak Ibu saya yakin sudah hafal ya, dari keberadaannya, eksistensinya, apakah ada atau tidak pengendalian tersebut. Jika ada, apakah memang pengendalian tersebut handal, udah bagus memang untuk pengendalian risiko tersebut. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan ya. Kemudian yang keenam adalah setelah mengetahui pengendalian risiko tersebut, maka kemudian menentukan probabilitas atau likelihood atau keterjadian risiko tersebut, dan baru menentukan juga konsekuensinya atau kemungkinan dampak dari kalau risiko tersebut terjadi. Yang ketujuh yaitu setelah skor likelihood dan konsekuensi sudah didapat, maka kemudian dikalikan dan didapatkanlah skor risiko tersebut. Nah, bagaimana cara melakukan mungkin untuk lebih detailnya, mempelajari kondisi lingkungan suatu unit organisasi tersebut yang mengakibatkan adanya suatu potensi risiko tersebut akan terjadi. Maka dalam unit organisasi keuangan, nah yang kemungkinan akan terjadi adalah pembukuannya tidak menggunakan SIMDA keuangan misalnya. Tahu persis Bapak Ibu kalau di suatu organisasi masih manual, apalagi urusan akuntansi keuangan saat ini, kalau nggak menggunakan aplikasi, wah kasihan sekali bagian tersebut. Kemungkinan untuk tujuan ketepatan waktu pelaporan, keakuratan sangat-sangat berisiko sekali. Kemudian dilihat
di unit organisasi tersebut, di lingkungan tersebut berapa jumlah SDM-nya, ya. Apakah memang jumlahnya sudah mencukupi atau belum. Juga tidak hanya jumlahnya, tetapi juga masalah knowledge terhadap pemahaman keuangan sendiri. Jadi bisa dilihat kira-kira background akuntansi ada berapa orang di sana, karena akan sangat berpengaruh terhadap kinerja, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, baik ketepatan pelaporan maupun kecepatannya, akurasinya dan sebagainya. Nah, misalnya kita lihat di sana ternyata cuma dua orang yang akuntansi. Nah, kebetulan dari sejarah yang ada belum pernah mendapatkan opini WTP. Kira-kira bagaimana? Nah, terus kita juga lihat dari background di unit tersebut, ternyata misalnya pelatihan hanya diberikan kepada 3 orang, dan itu pun bukan substansi keuangan misalnya. Ada pelatihan lain, jadi aneh ya, orang bagian akuntansi, keuangan, tetapi pelatihannya misalnya pelatihan yang ilmu lain lah, yang nggak cocok dengan masalah keuangan. Kemudian misalnya kepala daerah fokus kepada masalah-masalah partainya, tidak fokus kepada tupoksi yang sebenarnya. Wah, ini sangat berbahaya. Kemungkinan risiko-risiko akan sangat tinggi terjadi. Kemudian yang ketujuh, misalnya background informasi, DPRD sering meminta Pemda untuk membantu keuangan pada event-event partai politik. Padahal itu secara aturan kan nggak boleh. Nah, dengan tanpa kejelasan dokumen pertanggungjawaban, apalagi itu. Kemudian ada informasi lagi, sudah ada 3 kepala dinas yang kena OTT. Misalnya, waduh, ini lebih berbahaya lagi data tren yang ada. Maka kita bisa kira-kira ke depannya bagaimana. Kesembilan, kepala daerah sering meminta kepada kepala badan keuangan untuk pembiayaan kegiatan yang terkait partai politik. Nah, di sini akan kelihatan sekali ke depan tuh bagaimana. Di mana di situ tidak ada anggaran yang memang dikhususkan untuk hal tersebut, atau memang ya nggak boleh. Nah, ini juga akan memicu terjadinya suatu risiko yang memang macam-macam. Kemudian ditambah lagi ternyata pengendaliannya masih lemah. Nah, ini juga akan berbahaya. Nah, dari informasi tersebut maka kita dapat mulai menginventarisir. Dari contoh-contoh yang ada di informasi yang ada, maka potensi-potensi yang akan mungkin timbul adalah pertama, risiko terkait opini. Opini yang selama ini belum pernah WTP, bagaimana dengan kondisi yang ada tersebut. Apalagi nanti nilainya cukup besar yang tidak dipertanggungjawabkan misalnya. Kemudian yang kedua, risiko tidak tepat waktu atau risiko laporan akan terlambat. Kemudian juga risiko laporan keuangan salah saji, ya. Dengan adanya pertanggungjawaban terlambat, bahkan nggak ada bukti-buktinya, wah ini akan men-trigger terjadinya risiko-risiko tersebut. Yang kelima, dengan adanya tadi jumlah yang terbatas SDM, apalagi pelatihannya juga bukan substansinya, maka dimungkinkan ada risiko terkait dengan kualitas SDM atau kompetensinya di sana lemah. Kemudian yang kelima, ini jelas banget tadi udah disampaikan bahwa ternyata di sana cuma ada beberapa orang, di mana dalam satu unit organisasi mungkin standarnya adalah lebih dari sekian orang. Nah, ini akan timbul risiko SDM kurang. Kemudian ini risiko kecurangan, ya. Mungkin dari sana akan sangat kelihatan tadi ada pembiayaan yang memang di luar aturan yang ada. Nah, ini bisa memicu. Kemudian dari kemungkinan adanya risiko-risiko tadi, peristiwa risiko tadi, kita bisa menginventarisir apa kira-kira penyebab yang memicu terjadinya risiko tersebut. Dari informasi lingkungan di atas, maka dapat disimpulkan secara umum, ya. Kita asumsi dapat terjadi risiko-risiko dengan penyebab satu, tidak menggunakan sistem tata loka keuangan yang handal.
aplikasi itu nggak ada misalnya. Kuantitas dan kualitas SDM kurang. Pimpinan kurang peduli tadi ngurusin partai saja. Pengendalian tata kelola keuangan lemah. Ya, ini mungkin dari informasi yang terbatas bisa dipakai contoh-contoh seperti ini. Nah, dari jenis penyebab risiko masuk sebagai penyebab yang terkendali atau penyebab yang tidak terkendali, kita bisa lihat di sini sistem aplikasi. Nah, ini kan sebetulnya merupakan hal yang bisa dikendalikan, artinya controllable. Jadi ini sumbernya dari internal, ya. Pengendalian atau preventif atau contingent yang bisa adalah preventif. Kemudian ini harus dibangun. Kemudian SDM ini juga jelas internal, preventif. Makanya kita harus rekrut atau pelatihan. Kemudian kepedulian, artinya care enggak terhadap pimpinan terhadap unit tersebut. Ya, ini juga bisa sih internal, bisa eksternal. Karena kalau udah partai kan sebetulnya bukan urusan pemerintah, tapi ini bisa sebetulnya preventif. Kalau kita bisa menjelaskan kepada kepala daerah, maka harusnya tidak melakukan hal-hal yang memang di luar aturan. Kemudian pengendalian, ya. Di sini internal, preventif, perbaiki dan bangun lagi. Kemudian penilaian pengendaliannya sendiri. Ya. Eksistensinya bagaimana? Oh, ada ternyata. Desainnya yang jelas di situ kurang handal. Maka ya kita lihat implementasinya sesuai SOP enggak. Nah, hasilnya ternyata buruk. SDM-nya, keberadaan asistennya ada, desainnya bagus, ternyata implementasinya kurang efektif. Kepeduliannya belum, kurang handal, pimpinan kurang paham terhadap SOP. Juga pengendaliannya, ya, ada, kurang handal, pengendalian ternyata lemah dan harus diperbaiki. Nah, ini mungkin yang ulang. Jadi setelah kita tahu mengenai pengendalian yang ada, lemah atau kuat, maka kita bisa menentukan likelihood dan konsekuensinya dengan skala Likert 1-5, dan bisa di sini bisa Bapak Ibu lihat likelihoodnya berapa, konsekuensinya berapa, tinggal mengalihkan, maka akan dapatlah skor risiko tersebut. Nah, misalnya tadi sudah kita dapatkan dari 5 atau 6 risiko tadi, likelihoodnya seperti ini, konsekuensi segini, maka akan kita dapatkan. Ya, di sini ternyata paling tinggi risikonya adalah mengenai opini 20 dan sebagainya. Nah, dalam proses penilaian atau scoring ini kita harus memperhatikan berbagai hal. Pada saat akan menentukan tingkat kemungkinan atau probability atau kejadian atau likelihood, maka kira-kira faktor penyebab apa saja dan bagaimana atau seberapa besar hingga risiko ini sangat mendorong dapat terjadi. Ya. Jika probabilitasnya rendah, maka cukup memberikan nilai L1, jika sedang 3. Tetapi jika sangat mungkin terjadi, makanya L-nya 5. Ya. Kemudian untuk menentukan tingkat besarnya dampak konsekuensi terjadinya risiko ini, maka jika dampak kerugian sangat kecil, ya 1 aja. Kemudian jika sedang 3, namun jika konsekuensinya besar, maka menggunakan angka 5. Nah, ini adalah yang beberapa sesi kemarin sudah atau tadi sudah disampaikan, ya, dari bagaimana urutan-urutan harus melakukan inventarisasi di daftar risiko atau register risiko. Ya, ini kalau masih manual Bapak Ibu, maka bisa dilakukan seperti ini, dari penentuan peristiwa risiko sampai ke unit person atau person in charge yang memang bertanggung jawab. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan penilaian, maka didapatlah peta risiko seperti ini secara otomatis, baik hanya menggunakan manual Excel, ini bisa, atau aplikasi, ya Bapak Ibu. Jadi sudah ketahuan risiko yang tertinggi, yang sedang, dan risiko yang di bawah toleransi. Artinya kalau di sini ya tinggal dipantau saja. Semoga aja yang di sini ada semakin rendah seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk sesi ini kami jelaskan. Semoga penjelasan saya secara singkat ini bisa memberikan wawasan bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.
Jangan lupa klik subscribe dan like. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.